Mana ya Jibril nggak turun-turun dari bumi, beliau ngelihat ke langit. Mana ya Jibril kok nggak turun-turun, sedih, kangen. Mana ya Jibril setiap hari, aduh hari ini belum ketemu Jibril, besok belum ketemu Jibril. Udah lama nggak pernah ketemu sama Jibril. Jibril juga di langit kangen sama Nabi, tapi nggak bisa turun. Duh gimana ya, kangen sama Muhammad, kangen sama Muhammad. Jibril kangen banget sama Rasul, Rasul kangen sama Jibril. Jadi kangen-kangenan. Siapa? Antara Nabi dengan malaikat, saking solehnya. Kalau kita pernah nggak kangen dengan ulama, kangen dengan seorang guru, kangen dengan seorang ustadz, kangen dengan orang yang menghijrahkan kita. Ini adalah salah satu rasa rindu yang insya Allah berpahala di sisi Allah. Yang pastinya kita kangen kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi kangennya dengan Jibril. Kenapa nggak turun wahyu? Ini salah satu skenario Allah untuk ngasih Nabi banyak kebaikan, banyak hikmah. Yang jelas nggak turun wahyu aja sekitar 2 minggu. Sampai-sampai bukan cuma Nabi merasa kesepian, merasa kayak kangen gitu sama Jibril, ngerasa kayak nelangsa gitu, ngerasa kayak gimana nih gitu. Ditambah lagi Nabi dibully sama orang-orang kafir Quraisy. Nabi dibully di medsosnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka pada pakai hashtag Muhammad ditinggalkan oleh setannya. Sampai gitu ngomongnya. Bukan ditinggalkan oleh Jibrilnya, tapi ditinggalkan oleh setannya. Mereka menganggap Jibril seperti setan. Siapa yang ngomong kayak gitu? Yang ngomong kayak gitu tuh istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab ini haters banget lah buat Nabi dari dulu juga. Sama dengan suaminya ini berdua pasangan kayak kompak banget gitu. Istiqomah lagi sampai akhir hayat. Benci sama Nabi. Apapun yang Nabi bikin jelek di mata mereka. Dicari-cari kesalahan Nabi. Ketika Nabi lagi kemana, teman-teman cuma imajinasikan ya, gimana terganggunya Nabi sama 2 orang ini. Terganggu banget teman-teman. Jadi belum subuh, 2 orang ini udah di depan pintu rumah Nabi nungguin. Begitu Nabi keluar dari rumah, diikutin. Diikutinnya bukan mau ngelindungin kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak yang lain-lain kan ngelindungin Nabi ya. Kalau ini bukan, pengen ngerecokin Nabi. Kalau Nabi baru ngomong, gak usah percaya, dia tukang sihir, udah pergi aja, gitu coba. Dan orang percaya sama Abu Lahab, karena dianggap Abu Lahab ini pamannya Rasul sendiri. Pamannya aja ngomong kayak gitu, jadi gak usah percaya. Jadi kemana Nabi pergi, Abu Lahab ngekor gitu. Terus Nabi berdiri, dia berdiri, Nabi duduk, dia duduk, nungguin terus. Ini gak elegan banget cara ngeganggunya. Kalau Abu Jahal masih agak-agak elegan, walaupun sama-sama kufur ya. Kalau ini gak elegan sama sekali, ditungguin. Subuh-subuh udah di depan rumah Nabi. Nggak tahu mungkin itikaf juga di situ kali dia semalaman. Nggak kemana-mana. Jadi sangat terganggu Rasul sama Abu Lahab and soulmate-nya itu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Sampai-sampai Nabi pernah mau bikin acara kayak tabligh akbar kalau bahasa kita ya, crowd gitu kan, berdiri di atas bukit Sofa. Kemudian Nabi memanggil penduduk Mekah, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, halummu ilayya. Wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang pemuka Quraisy, berkumpullah ke saya, ke sini kata Nabi. Nabi kalau ngomong tuh lembut, suara lembut beliau terdengar jarak sekian dan sekian. Jadi orang yang jauh mendengar suara beliau seperti orang di sebelah beliau. Ini mukjizat suara Nabi. Kalau mukjizat suara Daud bikin orang terkesima, makhluk terkesima. Kalau mukjizat suara Nabi bikin orang mukni', langsung kayak ngeklik gitu dengan suara beliau. Ketika Nabi khutbah Haji Wada kan itu jumlah yang jamaah yang hadir kan ratusan ribu ya, Haji Wada. Pas Haji Wada Nabi khutbah terakhir itu yang dengar sepadang Arafah, dan Nabi nggak pakai mic loh. Kebayang nggak sejarah waktu itu? Nabi berdiri di tengah padang Arafah, terus orangnya ada ratusan ribu, Nabi khutbah nggak pakai mic. Terus gimana yang di belakang? Nggak gitu kan? Ternyata orang yang paling ujung mendengar suara Nabi sejelas orang yang ada tepat di depan Nabi. Padahal nggak pakai mic. Ini mukjizat dari suara Rasulullah SAW. Makanya Nabi ngomongnya santun, pelan. Kalaupun beliau berteriak porsi yang pas, proporsional. Ya ahla Makkah, kata Nabi. Ya ma'syara Quraisy.
Yang beda justru khatib. Khatib ketika bawa ayat hadis ini berubah nadanya. Ya ahla Makkah. Jadi berubah lagi kan ya. Nabi nggak gitu teriaknya. Nabi kalau teriak nggak sampai terlihat langit-langit mulut beliau. Ketika beliau mengangkat dagunya nggak sampai terlihat leher beliau terlalu lebar. Sangat ideal. Jadi nggak sampai kehilangan izzah, kehormatan beliau itu nggak kehilang gara-gara beliau teriak. Kalau kita kan kadang-kadang kalau teriak sampai wajahnya merah gitu kan ya. Kalau Nabi nggak sampai wajahnya merah. Ya ahla Makkah, ya masyara Quraisy, halummu ilayya. Wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang pemuka Quraisy, kesini berkumpullah di dekat saya. Pada datang semuanya karena sayang sama Muhammad. Buat mereka sosok Rasulullah Muhammad itu adalah kesayangan penduduk Mekah. Muhammad sebelum beliau Islam adalah pemuda sebelum beliau dapat wahyu maksudnya adalah pemuda kesayangan penduduk Mekah. Sehingga ketika beliau memanggil mereka semuanya pada datang. Nabi mengatakan, "Ya ahla Makkah, ya masyara Quraisy, kalau saya bilang di balik bukit ini ada pasukan yang mau menyerang kota Makkah, kalian percaya enggak sama saya?" Kata mereka, "Kami tidak pernah mendengar dusta darimu Muhammad. Kami percaya engkau al-amin." Percaya kan teman-teman? Percaya. Semuanya udah bilang percaya. Setelah mereka declare percaya, baru Nabi bilang, "Ya masyara Quraisy, ya ahla Makkah, kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi kalian manfaat, tidak bisa juga memberi kalian mudarat? Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak mendengar? Sedangkan kalian mengabaikan Allah. Wahai penduduk Mekah, aku ingin menyampaikan kepada kalian kebenaran. Bersaksilah, tiada ilah yang patut disembah selain Allah, dan aku adalah utusan Allah." Mereka mulai kaget. Kaget apa? Belum pernah mereka mendengar berita ini dari orang-orang sebelumnya. Karena jarak antara mereka dengan zamannya Ismail udah jauh. Jadi udah gak ada lagi orang yang ngomong tentang kebenaran tauhid pada masa itu. Jadi kayak heran gitu, ini ucapan apa ya? Di satu sisi benar, di sisi lain tapi kok gak pernah dengar ya? Nah gitu tuh, agak bingung kan? Benar tapi nggak pernah dengar. Jadi kayak polemik antara logika mereka yang benar tapi culture-nya, loh kok yang lain nggak ngomong gini, kok cuma Muhammad doang ngomong gini. Jadi kayak mereka kediem gitu. Benar juga sih tapi gimana ya, benar juga sih tapi gimana. Lagi kondisi kayak gitu, tiba-tiba Abu Lahab ngomong. Ini nih bahayanya Abu Lahab nih. Dia langsung mengatakan, "Tabban, celaka kamu Muhammad, dasar kamu. Dari kecil udah saya didik kamu, kenapa kamu mengecewakan saya? Celaka kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad. Gara-gara ini kamu kumpulkan kami," dan seterusnya. Dia habis-habisan sampai wajahnya merah, sampai dia kayak punya tim buzzer gitu kan. Jadi tim buzzernya juga ikut ngomong belakang dia, jadi viral aja di antara yang lain-lain. Mulai datang desas-desus ke satu orang ke orang lain, ke satu pemuka kaum ke yang lainnya. Akhirnya pada bubar aja gara-gara Abu Lahab. Nabi cuman ngelihat ke bawah aja, kayak sedih gitu. Nabi nggak membalas dengan ucapan yang sama seperti Abu Lahab. Allah yang membalas. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Bukan Nabi yang ngomong, Allah. Dan Allah lebih berhak untuk bicara itu. Allah berhak untuk mengatakan tabban untuk hambanya, karena Allah maha tahu isi hati hambanya. Jadi kalau Nabi enggak, Allah yang ngomong gitu. Dan karena ini ayat, Nabi harus ngomong kan? Harus baca. Nabi pun membacakan ayat itu dengan nada yang beliau sedih sampai turun ayat itu untuk Abu Lahab. Sedih banget. Karena beliau berharap Abu Lahab dapat hidayah. Tapi turun ayat tabban, berarti udah gak akan dapat hidayah. Celaka sudah. Dibaca oleh Nabi ayat ini, Abu Lahab makin menggila. Kata orang-orang, kalau Abu Lahab itu pintar, harusnya Abu Lahab pura-pura beriman. Karena apa? Kalau Abu Lahab mengaku beriman, berarti ayat itu keliru. Katanya dikutuk, katanya celaka, katanya tertutup hatinya. Kok beriman? Berarti Muhammad bohong dong. Kalau Abu Lahab pintar. Tapi itulah, Allah sudah menutup hatinya, pikirannya, summum bukmun umyun, sehingga dia tidak bisa berstrategi. Udah aja dia pergi marah-marah sendiri, gak jelas. Nah ini artinya, udahlah Nabi, udah 2 minggu gak ketemu Jibril, gak dapat wahyu. Nabi kayak sedih gitu, sepi gitu, gak ada Jibril dalam hari-harinya. Nabi sedih, tiba-tiba datang Ummu Jamil ngeledekin. Datang orang-orang kafir Quraisy ngeledekin. Muhammad sekarang rasain tuh, ditinggalin sendiri. Makanya jangan sok suci apa segala macam. Mulailah Nabi merasa sedih. Merasa sendiri. Lalu turun ayat
ketika waktu itu Jibril meletakkan jidatnya di atas Ka'bah, turun Jibril setelah 2 minggu. Meletakkan jidatnya di atas Ka'bah, sebagian ulama mengatakan itu salah satu ayat yang Jibril mendatangkannya dalam wujud asli. Sebagian ulama bilang gitu. Karena sedikit sekali ada ayat Al-Quran yang Jibril membawanya sebagai wujud asli. Ini salah satu ayat yang Jibril membawanya dengan wujud asli. Jibril langsung turun, meletakkan dagunya di atas Ka'bah seperti orang yang meletakkan jidatnya di atas Ka'bah seperti orang yang sujud. Lalu dan yang ngelihat Jibril itu kan cuma Rasulullah ya. Dari kejauhan Rasulullah ngelihat, itu seperti sayap Jibril yang pernah aku lihat di wahyu pertama. Lah itu Jibril beneran lagi sujud di atas Ka'bah. Dari kejauhan benderangnya cahaya Jibril terlihat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah langsung nyamperin. Kemudian ketika Rasulullah sampai di depan Ka'bah, Jibril melihat ke arah Rasulullah dengan tersenyum. Jibril melihat ke Rasulullah dengan tersenyum. Jadi kayak mereka lagi kangen banget ketemu gitu. Tapi dalam makna yang positif ya. Lagi kangen banget ketemu, kayak kita lagi kangen banget dengan guru kita, kangen banget dengan orang soleh, kangen banget dengan ulama. Tiba-tiba ketemu tuh gimana rasanya tuh? Kayak mau cium tangan, mau peluk, mau dapat berkah, mau didoain, mau dinasehatin, pokoknya duduk aja dengerin sebanyak mungkin. Kan ada ulama yang auranya tuh emang aura orang ahli zikir ya. Sehingga kalau kita ketemu tuh kayak hilang semua nafsu kita gitu. Tiba-tiba jadi orang kayak nggak punya nafsu, udah nggak berminat dengan dosa. Sama sekali, tiba-tiba jadi kayak malaikat. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ketemu seorang ulama yang auranya tuh kayak aura zikir banget, cahaya wajahnya bukan karena dia putih, bisa jadi dia nggak terlalu putih tapi emang punya aura. Terus pakai satu, jadi udah nggak ingat dosa sama sekali, atau jadi malu banyak dosa soalnya. Ini kebayang nggak gimana ketemu Jibril? Aura orang soleh aja bisa bikin kita tenang, apalagi aura malaikat. Nabi senang banget. Jadi wajar Nabi kangen Jibril itu wajar banget. Emang Jibril keren banget. Jadi pasti kangen. Pas sudah ketemu Jibril tersenyum ke arah Rasulullah. Rasulullah tersenyum ke arah Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya, "Jibril, kemana aja?" kata Rasul. Kalau bahasa kita, "Jibril kemana aja?" Kangen tahu kata Rasul. Seolah-olah gitu kan ya. "Saya kangen kepada kamu Jibril, kemana aja?" Sebagian riwayat mengatakan adegan ini terjadi di dalam surat Maryam ketika Allah berfirman, Jibril menjawab. Jadi jawaban Jibril itu adalah wahyu dari Allah. Jawabannya apa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Muhammad, saya juga kangen. Tapi kami malaikat tidak turun kecuali sesuai perintah Allah. Jadi artinya Jibril kangen sama Nabi, kangen banget. Nabi kangen sama Jibril, kangen. Dua-duanya saling kangen. Yang satu kangen yang di langit kangen yang di bumi. Tapi nggak bisa ketemu, kenapa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Karena tidak diperintahkan oleh Allah untuk ketemu. Akhirnya Jibril membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nabi langsung dengerin. Karena wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Terus Nabi dengerin Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini intinya nih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat sebelum dan sesudahnya menjelaskan ayat ini. Jadi inti dari surat Ad-Duha itu adalah ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nanti ayat setelahnya menjelaskan apa maksud dari ayat ketiga. Tuhanmu, Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu Muhammad dan tidak juga benci sama kamu. Ini ayat hiburan banget buat Nabi. Tadi Nabi udah merasa sendiri, Nabi udah merasa sedih, Nabi udah merasa kangen, Nabi udah merasa kayak gimana ya, ragu nih apakah saya masih dianggap Nabi atau tidak. Tiba-tiba Allah turunkan ayat seolah-olah Allah kalau dalam bahasa kita kayak tabayun. Kayak kita misalnya di grup kok sepi ya, begitu saya nyamber, komen, saya replay, semuanya pada diam. Tadinya seolah-olah tadi di grup WA tuh rame. Kok tiba-tiba sekarang pas saya ikut ngomong pada diam, terus diamnya lama lagi 2 minggu. Jangan-jangan mereka bikin grup, akhirnya mereka chat di sebelah, bukan di grup ini. Kan jangan-jangannya jadi banyak ya. Zunun, banyak prasangka, sedih gitu. Mau kita japri satu-satu gengsi. Tapi mau ngeliatin grup kok sepi aja, sedih, tiba-tiba ada yang ngejapri. Enggak kok, kita nggak bikin grup yang baru, gimana rasanya tuh?